Stay safe ya guys di masa pandemi ini. Sebelum itu aku memperkenalkan diri dulu nih. Namaku Winda Rahayu dari Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di Universitas Udayana. Di sini aku akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem komputer. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu sistem komputer? Sistem komputer. Sistem yang bahasa Latinnya sistema dan bahasa Yunani sustema adalah suatu kesatuan yang dilengkapi oleh komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Yang kedua ada komputer, yaitu alat yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan di memori, dan bekerja menurut prosedur yang ada atau yang telah dirumuskan. Sistem komputer adalah komponen-komponen yang berhubungan dan digunakan untuk menjalankan suatu aktivitas yang menggunakan komputer yang meliputi hardware, software, dan brainware. Elemen dasar sistem komputer tadi memiliki pengertian. Yang pertama ada hardware, yaitu seperangkat alat-alat elektronika yang berupa mesin atau komponen yang bisa terlihat secara fisik dan dapat disentuh. Yang kedua ada software, yaitu disusun oleh program yang menentukan apa yang harus dilakukan komputer atau program yang dijalankan oleh komputer. Yang ketiga, ada brainware. Ia jelas adalah manusia yang mengendalikan atau mengoperasikan dan menjalankan sistem komputer. Hardware terdiri dari yang pertama, ada perangkat pemrosesan. Digunakan untuk proses menginput oleh user, mengolah data dari perangkat lunak atau CPU, Central Processing Unit, yang memiliki dua bagian utama, yaitu ALU, Arithmetic and Logic Unit, yaitu alat melakukan operasi aritmatika, memproses data matematika dan statistika. Yang kedua ada CU atau Control Unit, yaitu mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Banyak register CPU sesuai fungsinya, yaitu yang pertama ada Instruction Register atau IR, yaitu untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Yang kedua ada Program Counter atau PC, yaitu untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga adalah General Purpose Register, yaitu GRP, mempunyai kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Yang menampung data disebut operand register, menampung hasil disebut akumulator. Yang keempat adalah Memory Data Register atau MDR, itu menampung data ke perintah CPU, menampung data yang akan direkam ke memori utama hasil pengolahan CPU. Yang kelima, itu ada Memory Address Register atau MAR, untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang akan diletakkan atau diambil. Yang kedua ada perangkat input, yaitu perangkat untuk menginput atau memasukkan data oleh user, memasukkan dan mengubah data berupa data teks, gambar, audio, dan video ke komputer, yaitu mouse, keyboard, scanner, dan mikrofon. Yang ketiga ada perangkat output, yaitu perangkat keras untuk menghasilkan proses output dari user, menampilkan hasil atau file yang diolah bisa dalam bentuk soft copy ataupun hard copy, yaitu printer, monitor, dan speaker. Yang keempat perangkat penyimpanan, perangkat keras untuk menyimpan data jika register CPU berukuran kecil, dilengkapi lagi dengan penyimpanan kapasitas lebih besar, yaitu memori utama dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama internal storage atau penyimpanan dalam komputer, yang terdiri dari RAM atau random access memory untuk menyimpan program yang diolah sementara waktu, dapat diisi, ditulis, dan dihapus isinya. Dan bagiannya ada input storage, program storage, working storage. Dalam output storage ada ROM, ROM, EEPROM, EEPROM. Yang kedua ada external storage, yaitu melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan di luar komponen utama. Contohnya floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD. Yang kedua ada software. Software terdiri dari yang pertama sistem operasi, yang program dasar komputer yang menghubungkan pengguna perangkat keras, pengguna perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksana program dari aktivitas sistem komputer, atau contohnya Linux, Windows, Mac OS. 2, yaitu ada program utilitas atau program pemeliharaan komputer, contohnya antivirus dan lain-lain. Yang ketiga ada program aplikasi, program komputer siap pakai dan memenuhi kebutuhan spesifik. Yang keempat ada program paket, yaitu program kebutuhan umum, contohnya Mrs. Word, Mrs. Excel, dan Mrs. PowerPoint, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Contohnya Visual Basic, Turbo Pascal,
Delphi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada brainware, yaitu beberapa peran manusia dalam mengoperasikan komputer, yaitu yang pertama ada analisis sistem, yaitu melakukan analisis permasalahan, merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program komputer. Yang kedua ada programmer, yaitu penerjemah ke dalam bahasa pemrograman agar bisa menjalankan komputer. Yang ketiga operator, menjalankan komputer berdasarkan arahan yang diberikan. Yang keempat teknisi, yang tugasnya merakit, memperbaiki atau memelihara perangkat keras komputer. Nah, itu penjelasan tentang konsep dasar sistem komputer. Gimana nih? Udah pada ngerti belum? Nah, aku mau ngucapin terima kasih nih buat yang udah nonton. Terima kasih banyak. Aku mau pamit nih. Sampai jumpa lagi.